Selamat pagi anak-anakku dan bunda semuanya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dan bunda semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Nah, baiklah anak-anak, pada pertemuan yang kemarin yaitu pembelajaran yang keempat, anak-anak sudah mempresentasikan tentang bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh pada masa pandemi. Nah, semuanya mempresentasikan tugasnya dengan bagus sekali. Pokoknya anak-anak semuanya pinter. Nah, sekarang kita buka bersama-sama ya pembelajaran yang kelima, yaitu pada halaman 37. Semuanya dibuka ya bukunya ya anak-anak. Oke, pada halaman 37 ini ada cerita bergambar, tetapi belum ada ceritanya loh. Nah, nanti tugasnya anak-anak menceritakan gambar yang ada di sini. Tapi sebelum itu, Bu Guru mengajak anak-anak untuk memperhatikan. Nah, pada gambar 1 ada siapa saja? Ada Udin, ada Benny dan Edo. Mereka sedang apa? Mereka sedang bermain pasir. Nah, bermain pasir berarti menggerakkan anggota tubuhnya. Itu bertanda bahwa makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, kemudian setelah asik bermain, Edo lapar. Nah, setelah lapar karena ada makanan di atas meja, dia nggak cuci tangan dulu. Nah, siapa yang mencuci tangan di sini? Benny. Berarti Benny anak yang pandai, anak yang rajin, anak yang menjaga kesehatan tubuhnya. Nah, Benny mencuci tangan dan Edo nggak cuci tangan, tapi dia langsung main comot makanan yang ada di atas meja. Nah, setelah Edo makan, barulah Benny dan Udin makan. Nah, tapi mereka berdua mencuci tangannya dulu. Kenapa kok harus cuci tangan? Supaya tangannya bersih, supaya pada saat makan tidak ada kuman yang menempel pada makanannya. Nah, setelah makan, nggak taunya si Edo perutnya mules, perutnya sakit. Setelah itu dia berbaring di kamar. Nah, kenapa sih kok bisa sakit? Nah, itu adalah tugas kalian nanti. Kenapa si Edo kok bisa sakit perut? Nah, bisa ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita buka lagi. Nah, kita buka ya. Bahwa setiap kali mau makan, apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah mencuci tangan dulu. Kemudian kalau sudah cuci tangan, anak-anak harus berdoa dulu. Berdoa itu tanda bahwa kita bersyukur, mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, berupa kesehatan, berupa dikasih makanan, bisa makan dan minum. Nah, itu adalah cara kita bersyukur, yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuh, mencuci tangan, kemudian berdoa sebelum makan. Nah, itu ya anak-anak, itu adalah aturan sebelum makan. Kenapa sih kok harus diterapkan aturan sebelum kita makan? Kenapa kok harus cuci tangan dulu? Kenapa kok harus berdoa dulu? Nah, anak-anak, bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami proses pertumbuhan. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak masih ingat ya, apa sih yang dikatakan pertumbuhan itu? Pertumbuhan itu adalah di mana manusia atau makhluk hidup tersebut mengalami bertambahnya ukuran tinggi dan berat badan. Itu adalah pada manusia. Nah, kenapa sih kok bisa tumbuh? Karena manusia mendapatkan nutrisi. Nah, kemarin buku sudah bilang bahwa nutrisi yang mendukung proses pertumbuhan pada manusia itu diperoleh dari makanan, diperoleh dari minuman, diperoleh dari vitamin. Nah, selain itu juga dalam proses
di mana kita makan itu harus diperhatikan. Diperhatikan kebersihannya. Nah, misalnya pada saat kita sebelum makan, tangan kita harus dalam keadaan bersih, tidak boleh kotor. Supaya bersih harus cuci tangan dulu. Cuci tangan tidak hanya sekedar cuci tangan pakai air saja loh, tetapi menggunakan sabun supaya kuman-kuman yang menempel pada tangan pada saat kita melakukan aktivitas sebelum makan itu hilang. Nah, kalau sudah hilang barulah kita makan. Tetapi sebelum makan harus berdoa dulu. Nah, jika kita makan makanan yang tidak sehat, jika kita makan makanan yang tidak bersih, maka pertumbuhan kita akan terhambat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kebersihan. Nah, anak-anak, apa sih akibatnya jika kita tidak cuci tangan? Jika kita tidak cuci tangan, akibatnya perut kita bisa sakit, ya. Kenapa kita bisa sakit? Karena ada kuman yang menempel di tangan. Kuman itu berasal dari benda-benda yang kotor yang kita pegang, benda luar yang kita pegang sebelum kita cuci tangan tadi. Misalnya kita makan. Kita makan juga harus memilih makanan yang bersih. Nah, bagaimana cara memilih makanan yang bersih? Kalau makanan tersebut dibiarkan terbuka, maka akan dengan mudah dihinggapi lalat. Lalat, kita tahu bahwa lalat itu suka sekali dengan tempat-tempat yang kotor. Nah, kalau lalat hinggap di makanan yang akan kita makan tersebut, nah maka akan menimbulkan sakit perut, akan menyebabkan sakit perut. Oleh karena itu kalau anak-anak beli jajan tapi jajannya dibiarkan terbuka kemudian ada lalatnya, itu sebaiknya tidak dibeli anak-anak ya, karena itu tidak bersih ya, karena dihinggapi lalat, kemudian dihinggapi binatang-binatang yang lain. Nah, itu tidak bersih. Jadi pandai-pandailah memilih makanan yang bersih supaya kita bisa terhindar dari penyakit. Nah, menjaga kebersihan itu adalah salah satu cara kita bersyukur, seperti yang dijelaskan Bu Guru tadi di awal, yaitu cara kita bersyukur salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan. Dengan kebersihan badan kita akan menjadi sehat. Nah, bersyukur itu adalah salah satu contoh pengamalan Pancasila. Sila keberapa anak-anak kemarin? Yang lambangnya bintang. Ayo, siapa yang tahu? Sila yang pertama. Anak-anak masih ingat bunyinya Pancasila sila pertama? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, yang dilambangkan dengan lambang bintang. Yeay. Muridnya Bu Guru semuanya pinter ya. Nah, sampai di sini anak-anak mengerti ya penjelasan Bu Guru? Oke, kalau mengerti, nanti tugasnya anak-anak adalah menceritakan gambar yang ada pada halaman 37. Nah, yang nantinya anak-anak menyetorkan ke Bu Guru melalui video ya. Anak-anak harus mengembangkan dari gambar ini menjadi sebuah cerita yang menarik. Nah, bisa ya anak-anak ya. Nanti dibantu Bunda di rumah. Bisa dibantu Bunda di rumah ya. Kita ulangi lagi. Tadi aturan sebelum makan apa? Mencuci tangan dulu, kemudian membaca doa sebelum makan. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut lagi ke halaman 42. Nah, oke anak-anak, masih semangat ya? Iya. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar berhitung tentang penjumlahan bersusun pada bilangan ribuan. Di sini ada contoh 5 perusahaan yang menghasilkan susu tiap per kotaknya. Tiap bulannya adalah untuk yang perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan B 3.000 kotak,
perusahaan C 4.800 kotak, perusahaan D 3.250 kotak, dan perusahaan E yaitu 2.200 kotak. Nah, sekarang dari perusahaan 5 perusahaan ini yang paling banyak yaitu perusahaan C 4.800 kotak, dan yang paling sedikit yaitu perusahaan A yaitu sebanyak 1.200 kotak. Nah, sekarang kita berlatih menghitung perusahaan A dan perusahaan D, berapa banyak susu yang dihasilkan dalam satu bulan, berapa kotak. Nah, perusahaan A yaitu 1.200 kotak, kemudian perusahaan D 3.250 kotak. Nah, caranya adalah kita diluruskan ya anak-anak. Yang mempunyai yang punya tempat satuan harus diluruskan dengan satuan. Yang punya tempat puluhan harus diluruskan dengan puluhan, ratusan lurus dengan ratusan. Kemudian yang paling depan ini adalah ribuan. Nah, kemudian tarik garis lurus, garis tidur. Kemudian jangan lupa dikasih tandanya. Tandanya adalah penjumlahan. Nah, sekarang cara menjumlahnya bagaimana? Cara menjumlahnya yaitu dimulai dari satuan dulu. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 0 ditambah 5 sama dengan berapa? 5. Kemudian 2 tambah 2 sama dengan 4. Titiknya jangan lupa ya Nana, ini diturunkan. Nah, kemudian 1 ditambah 3 sama dengan berapa? 4. Berarti berapa kotak susu yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan D? Yang dihasilkan adalah sebanyak 4.450 kotak. Nah, itu adalah cara menghitung dengan menggunakan penjumlahan bersusun pada bilangan ribuan. Sudah jelas ya anak-anak? Sudah mengerti semuanya? Nah, nanti anak-anak latihan di rumah. Ya, baiklah anak-anak, sudah dijelaskan Bu Guru tadi ya. Anak-anak sudah mengerti semuanya. Bagaimana kita menjaga kesehatan, kemudian bagaimana aturan sebelum makan, kemudian penjumlahan bersusun pada bilangan ribuan. Anak-anak sudah mengerti semuanya ya. Ya, kalau begitu selamat mengerjakan tugas dari Bu Guru. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terima kasih buat Bunda yang sudah setia dan bersabar mendampingi anak-anak belajar di rumah. Mohon kerjasamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.